kita ikut NU, NU ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara imam atau tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita ikuti itu Imam Syafi'i. Apa pertimbangan ulama? Wong Imam Malik juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Hambali Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Hanafi juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa yang dipilih kok madhab Syafi'i? Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berkomitmen menerima semua hadis 100%. Pokoknya tidak dhaif, sahih atau hasan. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan secara umum tidak menerima hadis dhaif, apalagi dhaif jiddan, sebagai dasar penetapan hukum halal haram dan sebagainya. Nah, kalau kita ikut di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, komitmen menerima semua sunnah Rasul itu tidak bisa terwujud. Syiah misalnya, mereka hanya cinta kepada Ahlul Bait, hanya yakin kepada Ahlul Bait, hanya membenarkan Ahlul Bait, hanya menerima hadis kalau itu riwayat Ahlul Bait. Hadis sahih kayak apapun di Bukhari, kalau riwayat Abu Bakar, Umar, Abu Hurairah ya enggak diterima, karena mereka hanya terima Ahlul Bait. Itu Syiah. Dan hati-hati di Indonesia, banyak orang yang ngaku-ngaku keturunan Rasul, akhirnya mereka kekonangan kedoknya mereka Syiah. Orang yang berislam kayak Syiah, maka tidak mungkin menerima sunnah Nabi 100%. Pasti banyak sunnah yang mereka tolak. Pasti banyak hadis sahih yang mereka tolak. Nabi pergi kemana-mana, itu yang menyertai, yang mengawal mesti sahabat. Jarang dikawal Ahlul Bait. Ahlul Bait itu ketika itu Siti Fatimah, anak perempuan, yang enggak mungkinlah kemana-mana ngawal Nabi perang. Ahlul Bait ketika itu Sayyidina Ali menantunya. Nah Sayyidina Ali jadi menantu kan ya belakangan juga. Lalu Ahlul Bait itu ketika itu cucunya Nabi Sayyidina Hasan Husain, yang ketika Nabi hidup Sayyidina Hasan Husain masih kecil. Praktis, real, fakta, yang ngikuti Nabi, nderekaken Nabi kemana-mana, itu sahabat. Kalau yang nderekaken Nabi kemana-mana sahabat, maka ketika Nabi menyabdakan hadis di pasar, yang menerima hadis itu ya sahabat. Ketika Nabi menyabdakan hadis di medan perang, yang menerima hadis itu ya sahabat. Dan ribuan hadis sahih di Bukhari Muslim, itu secara umum ya riwayat para sahabat, bukan Ahlul Bait. Ada Ahlul Bait tapi enggak banyak. Nah, menolak sahabat, enggak percaya pada sahabat, itu akan berimplikasi menolak ribuan sunnah Rasul, berakibat menolak ribuan hadis yang itu sahih. Nah, wani menolak sunnah, wani menolak hadis sahih,
itu bertentangan dengan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Enggak ada sunnah Nabi yang salah. Enggak ada ajaran Nabi yang batil. Enggak ada ajaran Nabi yang sesat. Enggak ada dawuh Nabi yang keliru. Semuanya benar. Menolak hadis Nabi, menolak sunnah Nabi, berarti menolak kebenaran. Karena semua yang diajarkan Nabi pasti benar, maka sekali lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah punya rumus wajib terima sunnahnya Kanjeng Nabi 100%. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu merujuk kepada perintah Allah dalam Al-Quran. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Ajaran apapun yang telah disampaikan Rasul kepadamu, ambil semua. Berarti enggak boleh ada ajaran yang ditolak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Menolak sunnah, menolak hadis sahih, masuk kategori ingkarus sunnah, dan itu membahayakan akidah. Jangan Syiah, tapi pegangilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di mana kesalahan Syiah, trouble-nya Syiah, gara-gara hanya menerima hadis riwayat Ahlul Bait. Ada ribuan Sahih Bukhari Muslim yang mereka tolak. Padahal mau diriwayatkan Ahlul Bait itu ajarannya Nabi, mau diriwayatkan sahabat itu juga ajaran Nabi. Yang kau tolak bukan ajaran siapa-siapa, tapi yang kau tolak ajarannya Kanjeng Nabi. Ingkarus sunnah. Sebaliknya golongan Khawarij menerima sahabat tapi menolak dan membenci, memusuhi Ahlul Bait. Yang membunuh Sayyidina Ali ibnu Muljam itu Khawarij. Yang meracun Sayyidina Hasan itu Khawarij. Pembunuh bayaran yang disuruh Ubaidillah Karbala itu juga Khawarij. Khawarij menolak Ahlul Bait, dan otomatis mau hadis sahih di Bukhari, hadis sahih di Muslim, kalau itu riwayat Ahlul Bait ditolak oleh kaum Khawarij. Sama saja dengan Syiah. Paham Syiah yang hanya menerima Ahlul Bait berimplikasi, berdampak menolak ribuan hadis. Paham Khawarij yang menolak Ahlul Bait juga berimplikasi menolak ratusan hadis yang ada di Bukhari Muslim yang itu riwayat Ahlul Bait. Dua-duanya sama-sama salah karena menyalahi perintah Quran, wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apapun yang disampaikan Rasul kepadamu, terima semua. Lalu wa qadha rabbuka, bukan itu. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajarallahu bainakum. Demi Allah mereka tidak sempurna imannya kecuali mereka mau kembali kepada hukum Allah dan Rasulnya. Lah mereka yang tolak hadis sahih belum 100% memegangi hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Mu'tazilah itu haitsu yuqaddimunal aqla 'ala naqli, karena mereka lebih mengutamakan akal daripada hadis sahih. Maka sekian banyak hadis sahih
yang menurut Mu'tazilah bertentangan dengan akal, hadis itu mereka tolak. Mu'tazilah menolak riwayat tanda-tanda kiamat, matahari keluar dari barat, terbenam di timur. Itu hadis Bukhari Muslim. Ditolak oleh Mu'tazilah. Alasannya enggak masuk akal. Mu'tazilah menolak selamatan, mendoakan orang mati, sedekah untuk orang mati. Itu ditolak Mu'tazilah. Padahal hadisnya Bukhari Muslim. Mu'tazilah menolak menghajikan orang yang sudah mati. Namanya haji badal. Padahal itu hadisnya Bukhari. Mu'tazilah menolak mengqodokkan puasanya ibu. Yang ibu mati punya utang puasa, anak mengqodokkan. Itu ditolak oleh Mu'tazilah. Dianggap tidak masuk akal. Dan banyak lagi. Mu'tazilah menolak peristiwa Nabi keluar mukjizatnya, mau wudhu airnya enggak cukup dengan 70 pasukan, tahu-tahu air mancur dari sela-sela jari. Itu hadis Bukhari. Ditolak oleh Mu'tazilah, alasannya enggak masuk akal. Dan banyak lagi. Berislam ikut model Mu'tazilah sama, mengakibatkan penolakan ratusan hadis sahih. Menganggap ada ajaran Nabi yang tidak benar. Nah ini kurang ajar, ada umat berani menyalahkan kanjeng Nabinya, kan aneh. Jangan beragama model Syiah, ribuan hadis riwayat sahabat mereka tolak. Jangan beragama model Khawarij, yang kalau Khawarij modern itu Wahabi. Menyebabkan ada ratusan hadis riwayat Ahlul Bait mereka tolak. Jangan beragama model Mu'tazilah. Ada ratusan hadis yang dianggap enggak masuk akal, juga mereka tolak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di samping Ahlu Sunnah punya prinsip harus terima semua, enggak boleh ada yang ditolak. Pendek kata, meriwayatkan hadis harus lengkap, komprehensif, harus jami', enggak ada riwayat sahih yang ditolak. Tapi Quran juga mengamanatkan demi akurasi ajaran Islam, demi validitas ajaran Islam, biar tidak ada ajaran Islam yang diragukan kesahihannya, biar tidak ada ajaran Islam yang diragukan keakuratannya. Maka prinsip tabayyun itu juga menjadi prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah yang memang itu amanat Quran. In ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Jika ada orang fasik berani berbuat dosa, menyampaikan kabar, membawa berita termasuk membawa hadis, enggak boleh langsung ditolak atau diterima. Harus dilakukan tabayyun, harus dikonfirmasi, harus diklarifikasi, harus dilacak, harus diteliti, dibuktikan pakai data-data yang valid. Lalu data itu harus diverifikasi sahih apa tidak, bersambung apa tidak, pembawa beritanya, perawinya lalian apa ora, wani maksiat apa ora, yang bawa berita itu wani ngapusi apa ora, harus lolos verifikasi. Yang lolos verifikasi tersambung sanadnya, semua perawinya bisa dipercaya, gak ono sing lalian, mereka dobit, mereka punya data, dan track recordnya, rekam jejaknya, gak punya cacat moral,
nggak pernah nyolong, nggak pernah zina, nggak pernah minuman keras, nggak pernah ngapusi, nggak pernah ninggal sholat. Memang orang yang lurus, rekam jejaknya baik, barulah riwayat itu bisa diterima. Unsur prinsip kesohihan menjadi sangat penting. Apa gunanya riwayat semua diterima lengkap, tapi do'if pun kau terima, palsu pun kau terima. Itu jadinya lengkap tapi enggak akurat, lengkap tapi enggak valid, menyebabkan orang di luar Islam enggan menerima Islam. Sanksi kebenaran Islam karena riwayatnya tidak akurat. Maka akurasi riwayat, kesohihan riwayat itu juga menjadi prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Ojo mekur punya semangat lengkap mewarisi semua sunnah Nabi, ojo ngono tok, tapi juga harus dibarengi semangat memilih yang paling sahih, verifikasi, validasi untuk keperluan akurasi, sehingga enggak ada alasan orang di luar Islam menolak ajaran Islam, enggak ada. Kalau kamu dosen ilmiah atas alasan apa ini kau tolak? Wong sudah memenuhi prinsip keilmuan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, beberapa golongan di luar ahlu sunnah wal jamaah seperti sebagian Jabariyah dan sebagian sufi yang hulat, kaum sufi yang ekstrim, wis pokok wiritan, enggak patek penting dengan akurasi ilmu. Mereka enggak patek mementingkan dengan kesohihan riwayat. Bah sohih, bah maudhu, bah palsu, kaurus, pokok dilakoni. Mereka yang Islamnya seperti itu, nanti bisa-bisa bukan ajaran Nabi, dianggap ajaran Nabi. Dan ajarannya menjadi tidak akurat, menjadi tidak valid. Kalau tidak akurat, tidak valid, nggak bisa diklaim ajarannya Kanjeng Nabi. Bisa-bisa ajarannya Abu Lahab bareng. Halo? In ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Jika datang padamu orang yang fasik, membawa berita, membawa hadis, membawa riwayat, maka harus kamu lakukan tabayyun. Dikonfirmasi, dilacak kebenarannya, dibuktikan, diklarifikasi, dan seterusnya. Nah, jadilah ada ilmu namanya al-jarh wa ta'dil. Ilmu tentang verifikasi kesohihan riwayat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Imam Syafi'i memenuhi dua unsur ini. Yang lain memenuhi tapi tidak, menurut kami tidak utuh. Kalau Imam Syafi'i memenuhi dua prinsip itu utuh. Madhab Maliki itu ahlu sunnah wal jamaah. Tapi Imam Maliki itu enggak banyak kemana-mana. Lebih banyak berdiam diri di Madinah. Mau diboyong Harun ar-Rasyid ke Baghdad aja enggak mau. Pokoknya piyambake istiqomah di Madinah. Imam Hambali lebih banyak duduk berdiam diri di Mekah. Imam Hanafi di Kufah dan di Baghdad. Beda dengan Imam Syafi'i. Di Mekah lama, masa kecilnya di Mekah. Lalu mondok di Madinah, mondok ke Imam Maliki. Sampai apal muwatta dari Imam Malik. Lalu diangkat menjadi hakim agama, qadhi. Di negeri Yaman 3 tahun. Lalu melanjutkan pengembaraan ilmu ke Kufah, ke Basrah, ke Baghdad. Sampai jadi dosen berijtihad di Baghdad. Di kampus An-Nidhamiyah. Itu Imam Syafi'i. Lalu masa tuanya berhijrah ke Mesir sampai wafat. Apa kelebihan Imam Syafi'i?
Nabi itu setelah wafat, sahabatnya nyebar kemana-mana. Dan sahabat yang nyebar kemana-mana tentu membawa riwayat. Tentu pernah menerima dawuh dari Kanjeng Nabi. Imam madhab yang hanya duduk di Madinah, bisa-bisa hadis yang dibawa sahabat ke Mesir belum nyampe ke dia. Hadis yang dibawa sahabat ke Baghdad belum nyampe ke dia. Hadis yang dibawa sahabat ke Yaman belum nyampe dia. Beda dengan Imam Syafi'i. Kalau ada sahabat hijrah ke Mesir membawa riwayat hadis, maka diyakini hadis itu nyampe ke telinganya Imam Syafi'i. Wong Imam Syafi'i lama di Mesir kok. Kalau semacam Mu'ad bin Jabal pernah bertugas selama di Yaman jadi gubernur dan beberapa sahabat lain, andai Mu'ad bin Jabal membawa riwayat hadis ke Yaman, hadis itu sudah nyampe ke Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i lama di Yaman. Apalagi hadis di Madinah, wong Imam Syafi'i lama mondok di Madinah. Hadis di Mekah, wong Imam Syafi'i masa kecilnya di Mekah. Hadis yang banyak riwayat Ahlul Bait Imam Husain itu dulu di Karbala, sekitar Kufah. Imam Syafi'i juga hijrah di Kufah, hijrah di Basrah, hijrah di Baghdad. Nah, imam madhab model Imam Syafi'i yang jelajah pengalaman kemana-mana, kita yakini merekam hadisnya lebih lengkap, lebih apa? Lebih lengkap itu, lebih komprehensif daripada ya imam madhab, ya ahlu sunnah, tapi nyatanya enggak banyak kemana-mana. Paham no pembedahan? Atas pertimbangan ini bukan pertimbangan kebencian, pertimbangan berdasar fakta, realita. Maka ulama-ulama Indonesia sekelas Syekhona Khalil, sekelas Mbah Hasyim As'ari, sekelas Wali Songo, ayo pilih madhab Syafi'i saja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu Imam Malik itu banyak berpegangan pada kitab hadis Muwatta. Imam Malik dapat hadis Muwatta itu banyak dari sahabat yang di Madinah. Antara lain lewat Imam Nafi', dia ulama utabi'in. Imam Nafi' berguru pada Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar itu muridnya Kanjeng Nabi. Tapi tidak banyak diriwayatkan. Imam Malik banyak riwayat hadis lewat Ahlul Bait, enggak banyak riwayat. Sebaliknya Imam Hanafi berguru kepada jalur Ahlul Bait. Gurunya Imam Hanafi itu Imam Ja'far, termasuk keturunannya Kanjeng Nabi. Imam Ja'far Shadiq, jalur Ahlul Bait. Imam Ja'far dapat ilmu hadis dari abahnya Imam Baqir. Itu laki-laki juga anak cucunya Kanjeng Nabi, Ahlul Bait. Imam Baqir dapat ilmu dari abahnya Imam Ali Zainul Abidin, juga Ahlul Bait. Imam Ali dapat dari abahnya Imam Husain yang terbunuh di Karbala, cucunya Kanjeng Nabi. Dia dapat langsung dari Kanjeng Nabi. Nah, ahlu sunnah yang hanya berpegangan madhab maliki, khawatir banyak riwayat Ahlul Bait tadi belum diterima. Meskipun enggak menolak, tapi khawatir belum diterima. Sebab dia banyak meriwayatkan lewat jalur sahabat. Ahlu sunnah yang madhab Hanafi, dia lebih banyak meriwayatkan sunnah dari jalur Ahlul Bait. Khawatir ada beberapa hadis riwayat sahabat yang belum diterima, meskipun nggak punya prinsip menolak. Bedakan dengan Imam Syafi'i. Di samping jelajah kemana-mana,
ambil hadis yang berserakan kemana-mana. Imam Syafi'i di Madinah mondok ke Imam Malik, apal hadis Muwatta yang isinya sekitar 3.000 hadis. Itu diambil semua. Imam Syafi'i ambil semua riwayat sahabat. Imam Syafi'i juga ngaji kepada Syekh Abu Yusuf. Kitab Musnadul Hanafi. Kumpulan hadis oleh Imam Hanafi. Namanya Musnadul Hanafi. Imam Syafi'i ngaji kepada Syekh Abu Yusuf. Dia muridnya Imam Abu Hanifah. Yang hadis di kitab ini banyak riwayat ahlul bait. Oleh Imam Syafi'i juga diterima. Jadi berislam ikut Imam Syafi'i, nyata lengkap riwayat ahlul bait masuk, riwayat sahabat juga masuk. Dan hadis yang nyebar, niki kita ngomong faktual, nyata, masuk akal, bukan masalah fanatisme. Ngomong faktual, nyata, masuk akal, bukan masalah fanatisme. Dan ngeten niki nggih kadang kula sampaiaken, wong kula kadang diundang Muhammadiyah. Niki kula sampainya apa? Wong masuk akal kok enggak disampaikan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu Imam Syafi'i juga sangat ketat dalam memilih mana yang sahih, mana yang tidak. Sampai ketika terlanjur berfatwa di Baghdad. Lalu ketika Imam Syafi'i ke Mesir, menemukan riwayat baru yang lebih sahih. Imam Syafi'i tidak malu, tidak sungkan, tidak gengsi, mencabut fatwa lama, mengganti dengan fatwa baru, dan enggak malu dituduh mencela-mencela. Kami enggak mencela-mencela. Prinsip kami berdasar riwayat yang lebih sahih. Makanya ada qaul qadim, ada qaul jadid. Fatwa lama di Baghdad itu qaul qadim, fatwa baru yang seakan merevisi fatwa lama itu qaul jadid. Dan enggak mencela-mencela. Emang prinsipnya harus didasarkan hadis sahih. Kalau ada yang lebih sahih, ya diambil yang lebih sahih. Yang fatwa lama enggak salah, wong sudah sahih. Tapi kalau ada yang lebih sahih, apa salahnya ambil baru yang lebih sahih? Itu Imam Syafi'i. Makanya di kitab Ar-Risalah, usul fikihnya Imam Syafi'i, beliau membuat statement, idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi. Adik-adik, jok rame-rame. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi. Enggak usah toleh-toleh. Awake dhewe ora usah ngeninglehi kancane. Idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi. Asalkan hadis itu sahih, yaitu madhab saya, itu Imam Syafi'i. Mau riwayat ahlul bait, mau riwayat sahabat, pokoknya itu sahih, yaitu rujukan madhab saya. Dan kalau ada yang lebih sahih, ya yang lebih sahih itu. Imam Syafi'i benar-benar komitmen pegangi riwayat yang paling sahih. Hadirin rahimakumullah, sampai di antara sekian banyak pengikut Imam Syafi'i ada yang namanya Imam Bukhari, itu pengikut Imam Syafi'i. Ada yang namanya Imam Muslim, itu juga pengikut madhab Syafi'i. Imam Bukhari, Imam Muslim, atau orang sering menyebut riwayat Bukhari Muslim, itu super ketat dalam menyaring, menfilter, memilih mana yang enggak sahih, buang. Meragukan dikit aja buang. Hanya dipilih yang sahih.
Makanya dari 100.000 lebih riwayat Bukhari, itu akhirnya yang ditulis di Sahih Bukhari hanya tinggal 4 ribuan. Yang dibuang puluhan ribu. Itu Imam Bukhari. Kenapa? Kepingin memenuhi prinsip harus akurat, harus valid, harus sahih. Apa gunanya banyak tapi enggak sahih? Itu Imam Bukhari. Sampai di kitab Al-Manhalul Latif itu ada riwayat begini. Imam Bukhari itu dapat riwayat hadis dari mana? Fulan. Sebelum diterima atau ditolak riwayat ini, Imam Bukhari menyelidiki perilaku si fulan ini. Kira-kira amanah apa enggak? Jujur apa enggak? Taqwallah apa enggak? Bisa dipercaya apa enggak? Diselidiki lama. Sholat oke, bagus, nutup aurat oke, bagus, jamaah bagus, zikir iya. Tapi ternyata orang itu menipu kuda, ngapusi jaran. Dia panggil kuda, kata kitab Manhalul Latif itu. Kuda itu dipanggil, diiming-iming rumput ben gelem moro. Bareng jarane moro, rumput nggak diberikan, dibuang, dicekel keluwe. Kata Imam Bukhari, oh hadisnya nggak bisa diterima ini. Menipu kuda, pura-pura ngiming-ngiming rumput, ternyata rumput nggak diberikan. Bisa-bisa umat pun ditipu nanti. Bisa-bisa istri yang tua juga ditipu. Orang kayak begini bahaya kalau riwayatnya kayak begitu. Imam Bukhari ketat sekali dalam menverifikasi, menvalidasi riwayat hadis. Sehingga Imam Syafi'i dan para pengikutnya benar-benar menghasilkan riwayat dan ajaran yang lengkap dan sahih. Yang sahih dan lengkap. Paham nggih? Lengkap berdasarkan perintah fakhuduh, ambil semua. Harus divalidasi, harus diverifikasi, harus ada jarh wa ta'dil. Itu dalam rangka melaksanakan perintah fatabayyanu. Harus dilakukan tabayyun untuk akurasi ajaran Islam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Panjenengan keluar dari ahlu sunnah wal jamaah, nggak akan mendapat prinsip yang kayak begini. Bisa jadi golongan yang kamu ikuti nggak valid, nggak sahih. Bisa jadi golongan yang kamu ikuti sahih tapi nggak lengkap. Tapi kalau ahlu sunnah wal jamaah madhab Syafi'i lengkap sahih, sahih ya lengkap. Bukan hanya itu, di intern ahlu sunnah wal jamaah madhab 4 beda Imam Maliki sama Imam Hanafi. Imam Hanafi itu punya rumus, punya kaidah, hadis itu meskipun sahih, kalau perawinya tidak minimal 3, tolak. Mau sahih kalau perawinya 1, tolak. Sahih perawinya 2, tolak. Baru diterima kalau perawinya 3. Kalau kaidah ini diterapkan, di Bukhari pun ada ribuan yang harus ditolak. Berarti akan ada sekian banyak sunnah Rasul yang ditolak. Kaidah perawinya harus 3, itu mengakibatkan tidak utuh mewarisi ajarannya Rasulullah. Banyak yang ditolak. Padahal Quran mensyaratkan perawi nggak harus 3. Yang penting sudah divalidasi, verifikasi, dilacak kebenarannya, sahih tersambung, perawinya bisa dipercaya, sudah. Itu Quran. Ngapain harus 3 perawi? Katanya versi madhab Hanafi, di Quran ada perintah wastashhidu syahidaini mir rijalikum. Hadirkan 2 saksi di antara kamu. Kalau ada perintah menghadirkan 2 saksi,
Berarti pembawa riwayat harus 3. 1 menyampaikan riwayat, yang 2 menjadi saksi. Berarti harus 3. Imam Syafi'i dengan kecerdasannya menjawab, dalil ayat itu bukan dalil tentang meriwayatkan hadis. Ayat itu tentang memutus hukum di pengadilan. Gak boleh hakim sembarangan mutus tanpa ada saksi. Bedakan antara harus mendatangkan 2 saksi untuk mutus hukum di pengadilan, bedakan dengan menyampaikan riwayat. Kalau menyampaikan riwayat, dalilnya fatabayyanu. Itu tadi, yang penting sudah valid, sudah akurat, cukup. Riwayat itu nyun sewu, beda dengan syahadah amamal hakim, beda dengan menyampaikan kesaksian di depan hakim. Saksi harus laki-laki. Perawi hadis Aisyah meriwayatkan perempuan, Fatimah meriwayatkan perempuan, Umi Kulsum meriwayatkan perempuan, Ummu Salamah meriwayatkan padahal perempuan, Hafsah meriwayatkan padahal perempuan. Bedakan, perawi hadis enggak harus laki-laki. Kalau saksi di pengadilan menurut Quran harus laki-laki. Lalu perawi hadis anak kecil boleh. Imam Husain masih umur belasan meriwayatkan. Imam Hasan masih kecil meriwayatkan. Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Abbas, mereka masih kecil semua meriwayatkan. Hadis boleh diriwayatkan anak kecil. Tapi kalau saksi di pengadilan harus dewasa, beda. Saksi budak boleh, maaf. Hadis budak boleh yang meriwayatkan. Abu Hurairah budak, Ammar bin Yasir budak, Nafi' budak, siapa lagi? Bilal bin Rabah juga budak. Mereka boleh meriwayatkan. Salman Al-Farisi budak-budak. Suhaib boleh budak meriwayatkan. Tapi kalau soal syahadah, menyampaikan kesaksian, harus orang yang orang hur, orang merdeka. Jadi jangan campur aduk dalil tentang pengadilan dengan dalil meriwayatkan hadis. Itu Imam Syafi'i. Paham ya? Lalu Imam Malik berseberangan dengan Imam Hanafi. Ojo rame-rame, Gus. Gak bareng rame-rame. Mau keluar mulai tapi lesannya jangan rame-rame. Ya. Ojo sawatan kertas. Gak usah noleh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Imam Malik punya kaidah beda. Hadis itu meskipun dhaif, halo, kopiah putih, hadap sini. Hadis itu meskipun dhaif, kata Imam Malik, meskipun dhaif, pokok hadis itu diamalkan penduduk Madinah, ya diterima. Nah, Imam Syafi'i nggak bisa menerima kaidah ini. Pertama, Quran itu menyuruh kita tabayyun. Kalau dicek ternyata nggak sahih, kok diterima? Berarti malah nabrak ayat ini. Dan kalau hadis dhaif diterima, nanti akibatnya ajaran Islam itu nggak akurat. Kalau ajaran Islam tidak memenuhi prinsip akurasi keilmuan, nggak memenuhi prinsip akurasi data, maka jangan salahkan kalau ada orang non-muslim menolak ajaran Islam karena tidak akurat. Lain kalau sudah akurat kok masih ditolak, yang salah yang menolak. Paham ya?
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Imam Syafi'i benar-benar jago, sehingga dengan mampu mematahkan ini, akhirnya madhab 4 ini rumusnya sama. Pokoknya sahih diterima, meskipun riwayatnya satu. Akhirnya madhab 4 itu begitu semua. Sampai di Indonesia mau NU mau Muhammadiyah, rumusnya kayak Imam Syafi'i ini, pokoknya sahih. Itu dulu yang ngotot berjuang harus sahih, meskipun perawinya satu, itu Imam Syafi'i. Dan dalam penelitian pakai data berdasarkan kualitas data, penelitian kualitatif, bukan penelitian kuantitatif. Satu orang ahli itu lebih akurat, lebih valid daripada 1000 orang bodoh. Satu insinyur ahli tentang kelistrikan, sini ada masalah listrik, datangkan satu insinyur ahli kelistrikan, beres. Satu orang ahli tentang kelistrikan menyampaikan informasi tentang listrik, itu hasilnya lebih akurat, lebih valid, lebih bisa dipercaya daripada 1000 orang nggak ngerti kelistrikan. Jadi jangan menolak riwayat sahih hanya karena perawinya satu orang Imam Syafi'i. Kalau di Indonesia satu orang Mbah Hasyim Asy'ari sekali berfatwa, itu nilai kebenarannya lebih kuat, lebih valid daripada fatwanya 1000 Ibnu mungkin. Kan iya. Kebenaran itu jangan hanya diukur berapa perawinya, tapi juga nyun sewu ada kebenaran kualitatif. Halo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian nyun sewu itu tentang ilmu riwayat. Kaidah-kaidah menyangkut ilmu periwayatan hadis yang ada di ahlu sunnah wal jamaah harus memenuhi kaidah itu. Lengkap, lengkap akurat. Dan madhab Syafi'i untuk melengkapi beliau kemana-mana. Barangkali ada hadis nyebar kemana-mana. Untuk melengkapi Imam Syafi'i terima yang jalur ahlul bait, juga terima jalur sahabat supaya lengkap. Tapi lengkap tok enggak jamin benar, kecuali lolos verifikasi, dipilih yang sahih kayak begitu. Nah, setelah riwayat oke, valid, lafadznya benar, selanjutnya ilmu diroyah, pemaknaannya harus benar, analisanya harus benar, istimbatnya menggali makna, menggali hukum harus benar, logikanya mateng. Apa artinya riwayat benar tapi ini bloon, rodo oon. Nah, di kalangan ahlu sunnah wal jamaah rata-rata ulamanya melengkapi diri dengan ilmu atau ilmu alat untuk supaya mampu melakukan analisa, supaya mampu melakukan istimbat, sehingga dengan begitu akurat periwayatannya, menghasilkan lafadz yang valid dan benar analisanya, benar istimbatnya. Karena yang melakukan istimbat, menggali makna, menggali hukum, ulama-ulama besar yang melengkapi diri dengan ilmu alat. Apa saja ilmu alatnya? Nahwu sorof. Kelebihan NU ahlu sunnah wal jamaah sejak dari dulu sampai sekarang, ulama-ulama di lingkungan NU itu semuanya jagoan di bidang nahwu
sorof. Lirboyo gudangnya nahu sorof. Syekhona mensarai kitab Jurumiyah. Judulnya Sarhul Ajurumiyah, tebal. Itu nahu sorof. Karangannya Syekhona Khalil Bangkalan. Terus Kiai Maimun Zubair jagoan di bidang nahu sorof. Sidogiri jagoan semua di bidang nahu sorof. Sampai keluar metode Al-Miftah lil Ulumi. Ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah sadar betul nggak mungkin kamu memahami ayat dengan benar. Nggak mungkin kamu menganalisa hadis dengan benar kalau you nggak ngerti nahwu sorof. Maka di pondok-pondok salaf itu kuasai nahwu sorof dulu lewat kelas-kelas di Madinah, kok Madinah, di Dini, ya Madin gitu. Baru nanti ngaji kitab gede-gede. Nggak ada di pondok salaf langsung diajak ngaji kitab gede-gede, padahal jurumnya durung paham, nggak ada. Mesti mateng dulu ilmu alatnya. Nggak usah khawatir ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu juga balaghah dan ilmu mantek supaya pola pikirnya benar. Ketika ambil konklusi kesimpulan juga benar. Itu ilmu mantek. Ulama kita jagoan. Bukan hanya jagoan pengarang. Imam Ghazali itu jangan dikira ahli tasawuf tok. Dengan kitabnya Ihya Ulumuddin. Dia juga ahli fikih, menulis Al-Wajiz, menulis Al-Wasid, menulis Al-Basid. Itu fikih, fikihnya Imam Ghazali, gede. Imam Ghazali juga menulis usul fikih Al-Mustasfa, 3 jilid besar-besar. Juga menulis filsafat Al-Mungkin minad dhalal dan yang lain. Ulama kita top di bidang filsafat, di bidang mantek, logika. Untuk apa? Untuk memastikan analisanya enggak keliru. Pola pikirnya enggak salah. Lalu nyun sewu juga harus kuat bahasa Arabnya. Saya enggak usah ngomong ulama Ahlus Sunnah yang Arab. Saya tak ngomong ulama Ahlus Sunnah yang di Nusantara. Zaman sekarang silahkan ke Sidogiri. Di dalamnya Kiai ada ribuan kitab di almari. Itu Kiai bisa paham, bisa baca. Padahal hari-hari berbahasa Jawa atau Madura. Menyapa tamu pakai bahasa Jawa atau Madura. Tapi begitu membaca kitab, mau ratusan kitab berbahasa Arab semua, mereka juga bisa. Itu artinya ulama kita menguasai puluhan ribu kalimat Arab. Hanya nggak suka pamer-pamer aja. Kalau hari-hari ya pakai bahasa daerah. Tapi begitu diwai kitab, baca dia. Sampai kadang kiai-kiai itu memaknai kalimat yang pelik. Ini apa ini? Yang di sini itu lihal. Yang di sini ada muk. Yang ini hadab. Yang ini hajib. Yang ini al-qadah. Barang cuwili cilin. Kita tahu semua. Sementara yang di luar kita, di luar salaf, di luar Nahdlatul Ulama, boro-boro sampai tahu ribuan kalimat Arab. Wong ngajar aja pakai terjem. Nggak usah ragu dengan ulama kita. Hadisnya sahih, lengkap, akurat, plus pemaknaannya nggak salah, sebab mereka telah melengkapi diri dengan ilmu alatnya, nahwu, sorof, balaghah, mantek, dan menguasai kalimat Arab dengan jumlah ribuan. Ka ono lho kiai maca kitab dadak bukai kamus itu ra usum. Enggak usum, ya dibaca aja sudah. Padahal wong Jawa
Ya oke. Lalu pola pikir syar'i itu usul fikih. Bagaimana kalau ada lafadz awam, lafadz am, terus ada lafadz khos, nanti gimana disikapi? Kalau ada yang mubham, lalu ada yang mubayyan, kalau ada yang mutlak, lalu ada yang muqayyad. Tanda-tanda muqayyad itu apa? Qayyid muqayyad itu ada qayyid yang muktabar syar'an, ada qayyid yang enggak muktabar syar'an. Ciri-cirinya kayak apa? Min itu kapan istifham, kapan syarat, kapan min itu mutlak am, kapan min itu ternyata khos. Ulama sudah mengidentifikasi. Kapan al itu al ta'rif ma'rifat, kapan al itu mausul, kapan al itu zaidah, kapan al itu lazimah, kapan al itu al lil ghalabah, dan segala macam. Ulama sudah jadi membahas satu persatu, sudah mempilah. Sungguh berislam jauh dari ulama, nggak ikut kaidahnya ulama, ya banyak kesesatnya mas. Sama-sama merujuk kepada Quran. Sekarang aja ada orang punya prinsip kafir pateni. Alasannya kata dia Quran, wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kaffah. Perangi orang musyrik semuanya, kata mereka, karena mereka memerangi kamu semuanya. Kalau kiai, perang itu bukan balas dendam. Dulu memusuhi Islam, sekarang sudah tidak. Datang gilirannya mendakwai mereka, bukan memerangi mereka. Dulu maaf PKI mungkin menyerang kiai, tapi setelah pasca 65 lalu mereka sudah dibubarkan. Bukan lagi perang dengan PKI, tapi giliran membimbing membina orang yang mantan PKI biar mau sholat. Dulu kafir Quraisy memerangi Nabi, pasca Fathu Makkah selesai, yang dilakukan mendakwai mereka. Lalu masuk Islam berbondong-bondong, yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Enggak ada perang balas dendam, itu enggak ada. You tak perangi karena kamu dulu memerangi bapakku, enggak begitu perang. Tapi beberapa aliran keras yang enggak mau ikut ulama, orang kafir diperangi, biar bapakmu merangi bapakku. Dari mana kiai tahu perang itu bukan balas dendam? Jangan menimbang masa lampau. Dari fi'il mudhari, wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum, bukan kama qatalukum, tapi kama yuqatilunakum. Perangi mereka karena mereka sekarang mudhari. Kita perangi orang kafir karena sekarang mereka memerangi kita. Perkara dulu memerangi kita kayak Belanda, tapi sekarang sudah tidak memerangi kita. Gilirannya mendakwai, bukan diperangi. Itu loh mas, beda banget. Orang baca Quran satunya ngerti nahu sorob, satunya nggak ngerti nahu sorob. Lah ikut ulama NU Ahlus Sunnah nggak usah ragu. Ulama kita semuanya kuasai nahwu sorob. Dan yang paling akhir, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kebeningan hati, nggak ada tendensi apa-apa, nggak ada udang di balik batu, nggak ada dendam, nggak ada sombong, nggak ada pemihaan, pure murni kepingin mengungkapkan kebenaran lillahi ta'ala. Itu menjadi syarat mutlak. Fatwa itu benar-benar dipercaya atau tidak. Dan kalau soal keikhlasan, nggak ada kepentingan apa-apa. Ulama kita jagoan. Mbah Hashim di zaman penjajah Jepang tetap berfatwa. Sukiri, apa kiai yang hormat matahari itu? Saya kira pemerintahnya Jepang
Mbah Hasim dengan resiko digepui, dipenjara, tetap menfatwakan haram musyrik. Itu ulama kita. Orang lain nggih mboten kayak begitu. Kalau orang kayak begitu lillahi ta'ala masih juga enggak kita ikuti. Terus ate ikut sopo gitu loh. Paham enggak? Wani mati, Hamka di penjara, Imam Buaiti murid Imam Syafi'i di penjara, Imam Ghazali juga di penjara demi menyatakan kebenaran. Ulama-ulama kita layak diikuti, benar-benar wedine kepada Allah tok, nggak wedi kepada penguasa. Nah kalau kita mengesampingkan ulama yang kayak begitu, lalu cari panutan yang lain, apa yang lain mentalnya kayak ulama kayak begini, ini benar-benar wali nih Gusti Allah. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini kaidah umum kenapa kita ikut ahlu sunnah wal jamaah, utamanya madhab Syafi'i, dan kenapa NU yang secara umum terima madhab 4 semua, tapi realitasnya dari madhab 4 itu yang banyak diikuti NU madhab Syafi'i, bukan yang lain-lain. Karena itu kenapa kita ikut kiai, kampus pun ikut kiai, bukan kiai ikut kampus, dosen ikut kiai, bukan kiai ikut dosen. Kenapa? Ya karena itu tadi, kiai memenuhi syarat untuk diikuti, kealimannya iya, ilmu alatnya iya, kencengnya kepada Allah juga iya. Moga-moga ada manfaatnya, dan moga-moga kita nggak gampang katut golongan lain. Al-Fatihah.